كن فضوليا كن فضوليا كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pemuda pembangun peradaban. Seperti apa sih pemuda itu? Ketika kita berbicara tentang pemuda, yang terbayang adalah api semangat yang membara. Kekuatannya pun seperti bom waktu yang kapanpun akan meledak. Allah menceritakan para pemuda di Al-Quran sangat banyak. Salah satunya yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah, Dia yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Lalu setelah lemah itu Dia jadikan kamu kuat, dan setelah kuat itu Dia jadikan kamu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Shadaqallahul adzim. Nah, Allah menempatkan pemuda ada di posisi tengah, di mana posisi tersebut adalah posisi yang sedang kuat-kuatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus bisa memanfaatkan kekuatan itu dengan baik. Misalnya mencari bacaan yang baik, menggunakan kekuatan itu dalam hal kebaikan tentunya. Bahkan Umar bin Khattab pun berkata, ketika aku sedang mengalami masalah besar, yang kupanggil adalah para pemuda. Nah, Umar saja, seorang khalifah yang seperti yang kita tahu bahwa dia itu sangat pemberani aja, masih membutuhkan peran para pemuda. Nah, jadi peran para pemuda ini itu sangat berarti untuk generasi bangsa dan agama. Karena mereka adalah agen-agen perubahan yang memiliki jiwa progresif dan pantang menyerah. Berkaca kembali pada sejarah Islam sebelumnya, semangat ketauhidan itu muncul di dalam diri pemuda. Misalnya Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, dan masih banyak tokoh-tokoh Islam lainnya. Lalu tak lama kemudian muncul Muhammad Al-Fatih, yang pernah diucapkan oleh Rasulullah bahwa ada salah satu umatnya yang akan berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dia di usianya yang baru 21 tahun berhasil menaklukkan kota besar itu. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukan yang sangat banyak, mempersiapkan ilmu yang sangat matang, mempersiapkan strategi yang tidak main-main. Persiapannya butuh waktu lama, maka dari itu hasilnya tidak sia-sia. Seharusnya kita sebagai umat muslim bisa menjadikan itu sebagai contoh di kehidupan kita, karena kita adalah agen perubahan yang akan membawa dunia. Akan membawa kemanakah kita dunia itu? Akan semakin majukah atau semakin mundur? Itu ada di tangan kita. Karena perbaikan suatu bangsa atau suatu agama itu terletak di para pemudanya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah masih ada sikap-sikap seperti para sahabat Nabi di zaman sekarang? Masih ada. Nah, salah satunya itu kelompok dari Yahya Ayas yang sedang menjadi relawan di Palestina. Nah, mereka berpikir daripada saya hidup sia-sia, lebih baik saya ke Palestina untuk menolong para muslim. Jadi mereka itu berpikir isi karimah au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid gitu. Jadi mereka
benar-benar mendedikasikan dirinya untuk Islam. Tidak terfikir mereka hura-hura nonton bola sampai begadang larut pagi gitu. Mereka hanya memikirkan bagaimana saya bisa memaksimalkan peran saya dalam dunia Islam. Nah, salah satunya yaitu akhirnya mereka pergi ke Palestina dan menjadi salah satu syuhada di sana. Mengingat zaman yang semakin modern, memang banyak pemuda muslim yang tidak mencerminkan pakaian para sahabat. Namun itu tidak menjadi masalah selagi mereka masih mau menutup aurat. Misalnya mereka menggunakan celana panjang atau menggunakan baju, namun selagi itu belum masuk baju aurat tidak masalah. Yang menjadi pokok pembahasan kita adalah para pemuda yang memiliki sifat muslim, yang memiliki sifat seperti para sahabat Nabi sebelumnya. Jadi mereka itu mau mencari ilmu sampai ke ujung dunia sekalipun. Candaannya pun berbobot, tidak suka berbohong. Lalu dalam menyikapi masalah itu tidak terburu-buru dan tidak pula emosi. Untuk lebih jelasnya, sifat-sifat pemuda muslim itu apa aja sih kan? Yang pertama itu, seorang pemuda muslim harus bisa memanfaatkan waktu luang, karena Rasulullah pernah bersabda, salah satu nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat waktu luang. Jadi biasanya kita suka pakai waktu luang itu untuk santai-santai tanpa melakukan apapun, padahal nikmat waktu luang itu sangat berharga. Seorang muslim yang baik bisa memanfaatkan waktu luang itu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang baik seperti menjadi remaja masjid, atau bisa mengembangkan hobi yang bermanfaat pula untuk orang lain. Lalu yang kedua itu ada seorang muslim harus bisa mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik itu yang tidak yang asal bicara gitu, tapi bisa satu frekuensi dengan kita. Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, perumpamaan seorang teman itu bagaikan peniup alkir dan seorang penjual minyak wangi. Jika kita berteman dengan peniup alkir, kita akan terkena percikan apinya. Namun jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kita pun akan tercium bau wanginya, kita pun akan terkena wanginya. Lalu yang ketiga itu, seorang muslim harus memilih bacaan yang baik. Dia tidak asal membaca, apalagi membaca yang berbau kejahatan, jangan sampai. Contohnya, memilih bacaan yang baik itu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu dia pelajari hadis-hadis itu, dia pelajari Al-Quran itu tujuannya untuk semakin dekat dengan Allah, agar Allah mudah setiap dosanya. Lalu yang keempat, pemuda muslim itu harus siap mencari ilmu kemanapun. Pemuda muslim itu harus meraih ilmu setinggi-tingginya. Apakah harus sekolah? Tidak. Karena ilmu itu tidak hanya ada di sekolah. Ilmu itu ada banyak tempatnya. Entah di rumah, entah di lingkungan sekitar, dan lain-lain. Lalu, pemuda muslim harus memiliki sifat seperti para sahabat Nabi atau bahkan Nabi. Karena sifat-sifat itulah sifat-sifat terpuji. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang memiliki arti, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang taat kepada Tuhan mereka. Dan akan kami berikan pula petunjuk untuk mereka. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah berkata bahwa pemuda-pemuda yang taat kepadanya akan diberikan petunjuk. Maka maukah kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Jika mau, mari kita jauhi segala larangannya dan ikuti aturannya. Kita maksimalkan peran kita sebagai pemuda dalam membangun Islam. Maksimalkan tenaga kita dalam membangun negara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.